Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa qad ikhtalafa ahlut tahqiqi, para ulama ahli tahqiq yang meneliti masalah ini secara detail dan halus, ikhtalafa, berbeda pendapat. Wa minhum man ra'a hukmas sabiqati wa ja'alaha nasba 'ainaihi. Ada di antara ulama ini yang memperhatikan hukum sebelumnya, lalu yang sebelumnya ini yang dijadikan sandaran untuk proses kehidupan berikutnya. Wa minhum man ra'a hukmal khatimati. Ada pula yang memperhatikan hukum yang terakhir di ujung. Kehidupan manusia ini ada awal, ada ujung. Kelompok pertama memperhatikan awal sampai ke ujung. Kelompok yang terakhir, kelompok yang kedua memperhatikan hukmal khatimati, khatimah, penutup. Wal awwalu aula. Kelompok pertama lebih utama. Mengapa begitu? Li'annahu ta'ala sabaqa fi ilmihi al-azali sa'idul alami wa syaqqihi. Sa'idul alami wa syaqqihi. Li'annahu ta'ala sabaqa fi ilmihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah itu azali, qadim, tidak berawal, kekal. Allah lebih tahu siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Tsumma rattaba ala hadza sabqal khatimata. Lalu kemudian disusunlah berdasarkan pengetahuan Allah yang azali itu akhir kehidupan seorang manusia indal maut, ketika mati. Bihasabi salahil amali indaha wa fasadihi. Sesuai dengan amal baiknya dan amal buruknya. Wa 'alal khatimati sa'adatal akhirati wa syaqawataha. Di garis finish saat mati itulah bisa diketahui orang itu nanti bahagia di akhirat atau sengsara. Makanya kita selalu minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wal mabniu 'alal mabni 'ala syai'i mabniun 'ala dzalika syai'. Dasar segala sesuatu itulah yang akan menjadi penentu penetap segala sesuatu. Fahaqiqatus sa'adati awis syaqawati mabniyatun ala sabiqil ilmi biha. Hakikat seseorang itu bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang azali, yang kekal, yang tak berawal itu. Fahiya idzan aula bil khaufi minha wal mura'ati laha. Oleh sebab itu, maka ilmu Allah yang azali itulah yang mestinya dikhawatirkan, ditakutkan, selalu merasa takut, selalu berserah diri kepada Allah, selalu merasa cemas, jangan bangga dengan banyak amal. Qala Abul Muzaffar As-Sam'ani, Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani berkata, wa sabilu babil qadri, jalan pintu menuju ilmu tentang takdir, ay al-mustafadu minal ahadisi wal ayatis sabiqati, yang bisa dipelajari dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya kemarin malam. Au tauqifu minal kitabi was sunnati, itu adalah masalah tauqif, bukan taufik. Taufik domain akal, tauqif teks murni Quran sunnah, enggak ada akal di situ. Faman adila anhuma liqiyasin au aqlin, siapa yang meninggalkan Quran dan sunnah berusaha untuk menggunakan analogi dan logika akal, dhalla, maka dia tersesat, wataha, kehilangan jalan. Walam yasil ila ma yatma'innu ilaihi qalbuhu, dia tidak akan sampai kepada sesuatu yang menenangkan hati dan jiwanya. Li'annal qadra sirrun min asrarillahi ta'ala, karena masalah takdir ini adalah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Duribat dunahu astarun, sudah dipasangkan tirai-tirai, ikhtassallahu biha, dipasangkan tirai khusus untuk saya, yang lain enggak boleh. Begitu juga masalah takdir ini dipasangkan Allah tirai khusus Allah saja, makhluk tak ada domain di situ. Wa hajabaha an uquli khalqihi, masalah tirai, masalah takdir ini dihijab Allah, ditutup Allah. An uquli khalqihi, tidak bisa dicerna oleh akal makhluknya. Hattal anbiya, bahkan nabi-nabi sekalipun, wal mursalin, rasul-rasul sekalipun, wal malaikatil muqarrabin,
sampai para malaikat-malaikat sekalipun. Qila, ada pendapat yang mengatakan wala yang kasyifu illa ba'da dukhulil jannah, tidak tersingkap rahasia masalah takdir ini kecuali setelah orang masuk surga. Ini perlu ditekankan supaya nanti jangan orang, kenapa engkau tidak beramal? Alah, ngapain beramal kalau memang sudah ditakdirkan Allah jadi penghuni surga, atau nanti ujung-ujungnya saya akan sholat juga pas mau mati. Kita nggak tahu, takdir ini kan rahasia Allah. Wa afadal hadis, yang bisa diambil manfaat dari hadis ini, anna taubata, bahwa taubat tahdimu ma qablaha minaz dzunub, menghancurkan dosa-dosa sebelum taubat. At-taibu minaz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat sama seperti orang yang tak berdosa. Ini kabar gembira bagi pelaku dosa, pecandu narkoba, pezina, peminum khamar, pelaku maksiat, bahwa kalau engkau dulu berbuat dosa, sekarang kau tobat, sekarang kau hijrah, maka semua masa lalumu diampunkan Allah. Wa anna man mata ala khairin, siapa yang mati setelah dia taubat, beramal, mati dia dalam kebaikan, au syarrin, atau berbuat jahat, udirat alaihi ahkamuhu, maka sesuai hukum yang terakhir itulah dia dilakukan. Kalau dia ujung akhir usianya taubat, sholat berjamaah, bersedekah, mati husnul khatimah. Minum, berzina, mabuk, mati su'ul khatimah. Naam, al-mayitu fasiqan tahtal masyiah, seorang mayat, seorang yang mati itu berbuat fasik, berbuat maksiat, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.